Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizaldi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari mata kuliah Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian al-asil, kemudian ad-dakhil dan contoh-contohnya. Baiklah, selanjutnya itu langsung saja kepada pengertian al-asil. Secara etimologis atau secara bahasa, kata al-asil itu berasal dari kata asala yusilu yang bermakna tetap, kukuh atau memiliki dasar yang autentik. Dalam terminologi ilmu tafsir, al-asil adalah seluruh bentuk penafsiran Al-Quran yang memiliki landasan ilmiah yang sahih, baik dari sisi riwayat maupun dirayah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Para ulama menjelaskan bahwa sumber-sumber al-asil meliputi beberapa tingkatan. Pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu ketika suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain yang memiliki keterkaitan makna. Metode ini dipandang sebagai bentuk penafsiran yang paling otoritatif karena Allah merupakan pihak yang paling mengetahui maksud dari firman-Nya. Kemudian yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan Sunnah. Rasulullah merupakan mubayyin atau penjelas Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis-hadis yang sahih menjadi sumber utama dalam memahami ayat-ayat yang bersifat umum, global maupun membutuhkan rincian hukum. Yang ketiga yaitu tafsir para sahabat. Para sahabat memiliki otoritas karena mereka menyaksikan secara langsung proses turunnya wahyu, memahami konteks sosial masyarakat Arab pada saat itu, serta memperoleh penjelasan langsung dari Rasulullah. Yang keempat yaitu tafsir tabi'in yang bersumber dari para sahabat yang tetap sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Kelima, ijtihad yang berlandaskan kepada kaidah bahasa Arab, ilmu usul fikih, asbabun nuzul, munasabah ayat, qiraat dan disiplin ilmu Al-Quran lainnya. Bentuk ijtihad seperti ini termasuk kategori al-asil selama tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, kemudian pengertian dari ad-dakhil. Apa itu ad-dakhil? Ad-dakhil adalah secara bahasa, ad-dakhil berarti sesuatu yang masuk dari luar atau unsur asing yang masuk. Dalam kajian tafsir, ad-dakhil adalah segala bentuk penafsiran tidak memiliki dasar ilmiah yang benar atau memasukkan unsur-unsur di luar sumber otoritatif Islam sehingga menggaburkan makna dari Al-Quran. Keberadaan ad-dakhil menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan dalam penafsiran. Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena kelemahan sanad, kesalahan metodologi, fanatisme mazhab, kepentingan politik maupun pengaruh dari budaya luar. Para ulama mengklasifikasikan bentuk-bentuk ad-dakhil di antaranya itu penggunaan hadis palsu sebagai dasar penafsiran, riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, penafsiran yang berdasarkan hawa nafsu atau ideologi tertentu, penafsiran yang mengabaikan kaidah bahasa Arab, penafsiran yang bertentangan dengan ijma ulama. Oleh sebab itu, tugas seorang mufasir bukan hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang digunakan sehingga dapat membedakan antara penafsiran yang autentik dan dalil yang menyimpang. Dari kedua pengertian tersebut saya akan memberikan contohnya, contoh yang konkret tentang yang pertama itu tentang al-asil ini. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Fatihah mengenai
siratal mustaqim. Dijelaskan kembali dalam ayat yang lain, yaitu bahwa jalan tersebut merupakan jalan orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Penafsiran yang seperti ini termasuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, sehingga menjadi contoh paling jelas dari Al-Hasil. Contoh selanjutnya yaitu contoh Al-Hasil yang selanjutnya itu penafsiran mengenai tata cara sholat. Al-Quran hanya memerintah di dalam Al-Quran hanya memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, sedangkan rincian pelaksanaannya itu dijelaskan oleh Nabi langsung. Oleh karena itu, hadis menjadi sumber penafsiran yang autentik. Contoh lain yang ditemukan pada penafsiran para sahabat, misalnya penjelasan Abdullah bin Abbas mengenai berbagai ayat yang beliau peroleh langsung dari Rasulullah maupun melalui pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab. Selanjutnya itu contoh-contoh dari Ad-Dakhil. Salah satu contoh Ad-Dakhil adalah kisah-kisah Israiliyat yang menjelaskan secara sangat rinci hal-hal yang sebenarnya tidak diterangkan oleh Al-Quran. Misalnya nama anjing penghuni gua yang ada dalam surah Al-Kahfi, kemudian warna bahtera Nabi Nuh, atau identitas rinci tokoh tertentu tanpa adanya dalil yang sahih. Contoh lainnya ialah penggunaan hadis palsu untuk menafsirkan keutamaan surat tertentu demi kepentingan kelompok tertentu. Ada pula penafsiran yang dipengaruhi oleh ideologi politik sehingga ayat dipaksakan untuk membenarkan kepentingan suatu golongan. Penafsiran ini tidak lagi berangkat dari makna objektif ayat, melainkan dari kepentingan penafsiran. Argumentasi saya terhadap metodologi tafsir modern yang cocok untuk penelitian hermeneutika, menurut saya itu konsep al-asl dan ad-dakhil ini justru semakin penting dalam perkembangan metodologi tafsir modern. Hermeneutika pada dasarnya merupakan metode untuk memahami teks melalui analisis bahasa, sejarah, budaya, dan hubungan antara penulis teks serta pembacanya. Dalam studi Al-Quran, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi dalam mengungkapkan dimensi historis dan sosial suatu ayat. Namun, demikian Al-Quran memiliki karakter yang berbeda dengan teks biasa. Bagi umat Islam, Al-Quran itu merupakan wahyu ilahi yang memiliki otoritas yang sangat mutlak. Oleh karena itu, hermeneutika tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama penafsiran, melainkan hanya sebagai perangkat metodologis. Menurut saya, hermeneutika masih dapat digunakan selama memenuhi prinsip-prinsip al-asil. Maksudnya, analisis konteks sejarah dan budaya harus tetap dikontrol oleh Al-Quran, Sunnah, maupun kaidah bahasa Arab, serta prinsip-prinsip ulumul Al-Quran lainnya. Sebaliknya, apabila hermeneutika ini digunakan secara ekstrim sehingga menempatkan pengalaman pembaca sebagai penentu utama makna teks dan mengesampingkan otoritas wahyu, maka pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan penafsiran yang tergolong ad-dakhil, karena makna ayat lebih ditentukan oleh subjektivitas manusia daripada petunjuk wahyu. Dengan demikian, posisi yang paling profesional adalah menjadikan hermeneutika sebagai instrumen analisis, bukan sebagai otoritas penafsiran. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tafsir tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan keaslian metodologi Islam. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang pada video kali ini, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.